Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali mendapat kenikmatan dari Allah Ta'ala untuk dapat mendengar program siaran kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan dan pemahaman yang sebaik-baiknya, agar terhindar dari kita kesesatan-kesesatan dan syubhat-syubhat yang menyambar-nyambar. Baik, bismillah, kita membahas dalam bab pertama ini tentang makna aqidah yang benar dan urgensinya sebagai landasan agama. Jadi para pemirsa rahimakumullah, belajar akidah itu memang penting, karena akidah ini yang memberikan efek paling besar dalam keyakinan atau iman kita. Sebab lantaran orang dapat keliru sholat itu sebab akidahnya. Kalau akidahnya benar, maka sholatnya benar. Kalau akidahnya keliru, maka sholatnya pun bisa jadi keliru. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan kita semua untuk mempelajari dan murojaah bersama, membahas tentang akidah. Baik, makna akidah yang dapat kita tahu secara etimologi atau bahasa adalah berasal dari kata al-aqdu yang berarti pengikatan. Misal saya katakan i'taqadtu kada, saya beriktikad seperti ini. Ini maksudnya saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Dan akidah adalah apa yang diyakini oleh seorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas daripada keraguan. Bebas daripada keraguan. Karena kalau akidah ada keraguan, berarti ada keganjalan pada akidahnya. Ada yang tidak beres dalam akidahnya. Nah, itu akidah secara bahasa. Adapun akidah secara syar'i, maka akidah adalah rukun iman, yaitu iman kita kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan qada yang baik ataupun yang buruk. Hal ini juga tadi kita sebut dengan rukun iman. Nah, di dalam Islam ada namanya syariat. Dan syariat dalam Islam terbagi menjadi dua. Ada syariat yang i'tiqadiyah, ada juga syariat yang sifatnya amaliyah. Lalu apa perbedaan antara i'tiqadiyah dan amaliyah? Maka pemirsa rahimakumullah dapat membedakan bahwa i'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Misal i'tiqad, kepercayaan terhadap rububiyah Allah, bahwa Allah menciptakan kita dan menciptakan alam semesta. Dan kewajiban beriman serta beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Dan juga beriktikadnya kita terhadap rukun-rukun iman yang lain. Itu termasuk syariat i'tiqadiyah. Dan ini dalam lingkup akidah disebut dengan asliyah. Apa itu? Pokok agama. Di dalam asliyah tidak boleh adanya perbedaan. Tidak boleh adanya perselisihan. Karena yang namanya benar
hanya satu, fama ba'dal haqqi illa dalalah. Tidaklah setelah yang benar, itu benar ada satu, dikatakan dalam bentuk mufrad, illa dalalah, kecuali istisna ad-dalalah. Setelahnya adalah sesat. Banyak kesesatan. Jadi yang benar satu, kesesatan banyak. Makanya kita harus berhati-hati dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada akidah-akidah yang menyimpang. Kita sering berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan pula jalan orang-orang yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan. Kita sering berdoa itu. Makanya ikhwatal iman, kita perlu belajar agama, belajar Islam dengan baik agar kita terbebas, terhindar dari akidah-akidah yang menyimpang. Dan juga kita terhindar dari subhat-subhat yang memang benar-benar nyata, apalagi ini di akhir zaman. Maka ikhwatal iman azani Allah. Nah, itulah syariat i'tiqadiyah. Yang kedua adalah syariat amaliyah, yakni segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal. Ini sebaliknya, contoh salat, zakat, puasa, dan hukum-hukum yang sifatnya perbuatan. Itu disebut dengan amaliyah. Dan bagian inilah yang disebut dengan kata far'iyah, cabang agama. Ya, makanya ikhwatal iman perlu kita perhatikan, karena ia dibangun di atas i'tiqadiyah, maka perkara far'iyah atau cabang ini harus didasari dengan i'tiqadiyah yang benar. Karena benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqadiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam firman-Nya Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 110 terkait tentang akidah yang benar adalah fondasi bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Kalau akidahnya kita tidak benar, maka itu terancam akan sah atau tidaknya amal perbuatan kita. Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal, maka hendaklah kalian beramal amalan salihah, beramal dengan amalan saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini dalil jamaah rahimakumullah, dalil bahwa pentingnya akidah yang benar sebagai pondasi agama kita. Yang namanya pondasi adalah sesuatu yang menopang apa yang di atas. Jadi pondasi ini harus kokoh dan kuat. Lalu bagaimana apabila memang fondasi tidak kuat, bagaimana bisa menopang adanya sesuatu yang ada di atas? Nah, artinya inilah yang harus kita benahi. Sehingga Allah mengatakan barang siapa ingin berjumpa kepada Allah, falyamal, beramal. Amal yang gimana? Amal yang soleh. Amal yang soleh. Baik. Di dalam ayat lain Allah mengatakan fa'budillah mukhlishal lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 2-3. Fa'budillah, beribadalah engkau kepada Allah, mukhlishal lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ala lillahi dinul khalis, dan ketahuilah kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Agama Allah bersih daripada keraguan. Agama Allah bersih daripada kesyirikan. Maka barang siapa yang berbuat syirik dalam agama, maka dapat dipastikan dia terancam dalam iman dan Islamnya. Hati-hati. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hati-hati kalian dengan kesyirikan, karena Allah mengatakan la in asyrakta. Ya, jika kalian mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka. Niscaya akan hapus amal perbuatan kalian, wala takunanna minal khasirin, dan niscaya kalian akan termasuk di golongan orang-orang yang merugi. Nah, maka jamaah ikhwatal iman azani Allah, itulah bahaya akidah yang rusak.
dan pentingnya akidah yang benar agar terbebas dari penyakit-penyakit hati, terbebas dari persekutuan-persekutuan kepada selain Allah. Dan ayat-ayat itu tadi yang senada sangatlah banyak sekali. Tidak mungkin kita sebut di forum siaran kajian online ini. Belum. Ya. Yang dimana ayat-ayat itu menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dari kesyirikan. Karena itulah ikhwatal iman, hal pertama yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya adalah apa? Menyembah Allah semata dan meninggalkan segala yang dituhankan kepada selain Allah. Buktinya mana? Ada di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kalian umat, an i'budullah. Untuk apa? Untuk menyuruhkan beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan untuk menyuruh kalian agar menjauhi taghut. Itu kata Allah terkait tugas para nabi dan para rasul. Nah, setiap rasul ini selalu mengucapkan pada awal dakwahnya hal itu. Mereka mengatakan beribadah kepada Allah, mengesahkan kepada Allah. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali ada ilah sesembahan kepada selain Allah. Pernyataan itu juga disebutkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Oleh Nabi Nuh, Hud, Nabi Salih, Nabi Syuaib, dan seluruh para nabi dan para rasul. Tak dipungkiri dengan Nabi kita Muhammad. Selama 13 tahun di kota Mekah, sudah diangkat menjadi seorang rasul. Ya. 13 dakwah itu di Mekah itu mendakwahkan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia akan pelurusan akidah. Karena hal itulah ikhwatal iman, akidah merupakan fondasi bangunan Islam. Para dai dan para pelurus agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul dan berdakwah. Mereka tidak boleh berbohong, menyembunyikan kebenaran, menipu umat demi kemaslahatan pribadinya. Jangan. Ajarkan umat agar mengesahkan Allah, memurnikan agama dengan benar, tanpa ada keraguan dan kesyirikan, tanpa ada penyesatan dan kepentingan-kepentingan pribadi. Mereka, para dai, harus menyeru kepada umat untuk memuliakan Allah dalam hal ibadah, dalam hal i'tiqadiyah, dalam hal amaliyah. Karena inilah perintah dari Allah. Para dai ilallah bukan menambah kegaduhan di dalam Islam, bukan menambah keruwetan dalam Islam, kerancuan, subhat-subhat. Maka kita waspada dari akidah-akidah yang menyimpang, yang membawa umat ini kepada kejahilian, jahilah, ya, sebuah kebodohan. Padahal Rasulullah SAW telah menghapus perkara-perkara jahiliyah dan mengganti dengan perkara-perkara yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, dengan sunnah-sunnahnya, dengan perintah-perintah Allah. Kita diperintahkan untuk berpaling dari perkara-perkara jahiliyah dan menuju perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Jalla fi'ala.